ada pengetesan baterai dari Tigo ECSH ini direndam sama air laut ya guys ya. Betul. Selamat pagi Sobat Setir. Nah, pagi-pagi ini gue udah bersama Cherry Tigo ECSH di sini. Karena hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta sampai Bandung nih Sobat Setir. Jadi kita akan ngetes ya, gimana sih driving experience bersama Cherry Tigo ECSH ini jarak jauh Sobat Setir. Dan tentunya yang akan menjadi highlight adalah konsumsi BBM-nya yang super irit karena dia sudah menggunakan teknologi Cherry Super Hybrid di sini. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita buktiin kali ya. Let's go. Oke Sobat Setir, hari ini merupakan hari kedua nih media trip ke Bandung bersama Cherry Tigo ECSH tentunya. Dan gue berkebagian nyetir hari ini karena kemarin nyetir abang-abang ini dulu. Dan kemarin juga sempat ada battery test dulu ya di Peak tentunya. Betul. Makanya kita baru on the way-nya agak siangan Sobat Setir, jadi nyampe Bandungnya sudah malam. Jadi gue baru sempat nyetir hari ini dan untuk nge-share ke kalian nih driving experience gimana rasanya nyetir si Tigo ECSH ini Sobat Setir. Dan tentunya kemarin juga udah ada battery test yang gue bakal input footage-nya buat kalian karena di situ ada pengetesan baterai dari Tigo ECSH ini direndam sama air laut ya guys ya. Betul. Dan ada air dan ada ikan laut. Betul, jadi memastikan kalau memang itu benar-benar air laut nih Sobat Setir, bukan bohong-bohongan ya tentunya. Dan akan direndam selama 48 jam nih tentunya. Dan berarti di besok hari kita akan ngeliat ya gimana sih baterainya besok setelah direndam selama 48 jam dengan air laut. Oke, langsung aja kita sharing dulu pengalaman gue tentang si Cherry Tigo ECSH ini nyetir di dalam kota Bandung. Let's go! Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah di dalamnya Cherry Tigo ECSH bersama Bang Ray dari Kendara. Halo. Nah sekarang gue mau ngajak ngobrol-ngobrol nih Bang. Oke. Nah kita mau ngebahas tentang posisi duduknya dari si Tigo ECSH dulu nih. Boleh. Nah menurut gue untuk dari sisi drivingnya ya, dari sisi drivernya di sini, untuk posisi duduknya nyaman banget sih, apalagi untuk cewek ya di sini. Ternyata pengaturannya gue juga baru tahu nih, biasa kan ada mobil yang nggak bisa setinggi itu ya, tapi ternyata mobil ini bisa tinggi banget loh. Bahkan gue masih pendekin dikit lagi dari setelan tinggi dia. Menurut gue nyaman banget di sini dan setirnya juga udah bisa tilt and telescopic ya tentunya. Dia juga udah ada memory seat ya. Jadi udah nyaman banget karena kan kita media trip gonta-ganti driver nih kebetulan. Jadi kita bisa ngeset juga, jadi setiap kita nyetir lagi gantian, kita nggak perlu ngatur lagi dari awal Sobat Setir. Udah nyaman banget dan semua pengaturannya udah otomatis nih kebetulan untuk drivernya di sini. Recline-nya, maju mundurnya semuanya udah elektrik di sini. Nah, untuk dari sisi passenger gimana nih Bang Ray? Nah, spesialnya dari Tigo 8 CSH itu adalah justru di bagian sini. Karena Cherry bilangnya ini tuh apa namanya, princess seat ya? Princess seat. Queen seat ya. Queen seat. Nah, jadi yang spesial itu adalah dia punya massaging seat, kursi pijat itu cuma di penumpang depan aja. Sekaligus dia juga punya leg rest yang cuman ada di sebelah kiri depan sini aja. Jadi untuk pahanya masih itu ya, bisa adjustable lagi ya? Oh, bukan cuman paha tuh, bisa sampai naik banget. Nice. Kayak naik MPV mewah gitu ya, yang benar-benar bisa naik kakinya. Keren banget ya tentunya. Karena Queen seat itu ada maknanya. Apa tuh? Jadi misalnya punya keluarga, anak di belakang, suami nyetir gitu ya, istrinya bisa lebih lenjeh di sini. Oh, jadi bermanja-manja bisa di seat depan sini ya tentunya Sobat Setir. Lebih dimanjakan. Kebetulan yang ini sudah beristri, jadinya saya harus belajar banyak sama dia kayaknya. Lebih berpengalaman kayaknya yang belakang ya. Oke, sekarang kita ngebahas bagian handling nih Bang Ray. Nah, kemarin kan gue belum sempat nyetir ya karena memang perjalanan dari Jakarta ke Bandung kan kita gonta-gantinya juga sedikit ya kemarin, checkpointnya juga nggak banyak. Makanya gue berkebagian nyetir hari ini. Nah, menurut gue pas first impression gue nyetir si Tigo ECSH ini ternyata handlingnya nyaman banget loh. Dia tuh setirnya nggak terlalu berat tapi juga nggak terlalu ringan. Yang dimana kalau terlalu berat kan untuk cewek susah nih ya kebetulan. Dan terlalu ringan pun untuk feels-nya juga nggak dapet ya kalau nyetir ya. Nah, sedangkan Bang Ray kemarin udah nyetir lama nih, gimana nih? Kalau dari gue ya, menurut gue ini cocok banget untuk perjalanan jauh. Jadi dia lebih lebih memanjakan driver juga karena ya tadi posisi nyetirnya enak, lalu untuk ergonominya juga dapat banget dan joknya tuh nggak bikin capek gitu. Apalagi dia punya fitur yang lengkap ya, heated seat, ventilated seat. Jadi untuk perjalanan jauh tuh lebih bisa dimaksimalkan lagi gitu. Dan untuk bermanuver pun juga mantep banget ya Bang Ray. Nah, kalau soal manuver kita harus tanya Ikai karena Ikai bagian yang Ikai, gue gimana kemarin pas Cipularang?
Cipularang. Jadi dengan perjalanan cukup jauh, mobil ini bermanuver meskipun dia punya dimensi yang cukup besar, tapi mobil ini benar-benar bisa menghandle-nya dengan baik. Dan juga kalau masalah body roll, kebetulan kemarin itu Yola sempat tertidur pulas dengan karena kemarin saya nggak nyetir sobat setir. Iya betul, kemarin sempat tertidur pulas dengan alunan speaker yang dari Sony juga, dan juga karena bantingan juga nyaman, jadi di belakang pun dengan kecepatan tinggi, bahkan di MBZ pun yang sedang ini ya, yang cukup bumpy, Yola pun masih bisa tertidur dengan baik. Berarti mobil ini memang oke banget. Dan ternyata dari segi handling dan bantingan pun, yang karena gue hari ini baru nyetir juga sobat setir, gue juga kemarin udah ngerasain bantingannya sebagai passenger, dan hari ini gue ngerasain sebagai driver juga ternyata nyaman banget ya guys. Yes, betul banget. Betul, dari testimoninya gue juga sampai tertidur kemarin. Lanjut lagi, handling udah, bantingan udah, sekarang mau ngebahas tentang kekedapan kabinnya nih sobat setir. Nah, untuk kekedapan kabinnya tentu saja dia sudah premium banget ya, karena dia sudah double glass juga di sini Bang Ray, betul? Di kiri kanan. Betul. Nah, jadi untuk kekedapan kabin kalian gak usah khawatir lagi sobat setir, ditambah lagi dia sudah dilengkapi dengan 14 speaker premium dari Sony, bukan? Betul. Betul sekali. Jadi untuk carpool kita juga dari kemarin nyanyi-nyanyi ya. Iya. Dengerin lagu seru banget sobat setir. Nah, untuk membuktikan kekedapan kabinnya, kita coba buka sedikit jendelanya. Kedengaran road noise-nya, kedengaran suara-suara mobil dan motor. Kalau kita tutup lagi, langsung kedap banget nih sobat setir. Tapi tentunya meskipun dia kedap banget nih, dia itu tetap masih berasa ya feel dari jalanannya tentunya. Jadi jadi kita nggak bakal juga kayak kok nggak kerasa nih nyetirnya gitu, nggak ada feelsnya gitu. Tapi tenang aja, tetap berasa kok sobat setir. Nice banget untuk kekedapan kabinnya. Nah, lanjut lagi untuk visibilitasnya nih sobat setir. Nah, menurut gue visibilitasnya sebagai driver hari ini ternyata nice banget juga, karena untuk pilar A-nya menurut gue meskipun dia terlihat agak tebal, tapi sekalinya nyetir ternyata kita nggak nutupin apapun dan tidak blind spot apapun loh Bang Ray. Kayak keren banget kan desain dari pilar A-nya. Meskipun sini agak tebal gitu ya, tapi nice banget, nggak blind spot. Ada motor pun kita bisa ngeliat, dan ada mobil juga kita bisa langsung kelihatan. Tentunya dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi blind spot monitoring ya. Iya. Jadi kita bisa lebih aware lagi karena selalu ada warning kalau ada motor dan mobil yang dekat-dekat sama kita. Nice banget. Nah, kalau visibilitas Bang Ray sendiri dari kemarin nih ngerasain driver, sekarang passenger gimana nih? Sebetulnya sama, kacanya gede-gede, pilarnya nggak terlalu ngalangin, dan ada satu fitur lagi Yol yang menurut gue sih ini membantu banget ya. Apa tuh? Round view monitor. Wih. Jadi dia punya kamera 360. Oke, kameranya jernih banget ya? Jernih sekali, dan ada 3D mode juga, jadi bisa kelihatan tuh sekujur bodinya. Iya, nice banget. Nah, ngomongin masalah safety nih Bang Ray, kebetulan di Chery Tiggo ECSH ini udah memiliki 14 ADAS ya? Iya, banyak banget. Udah banyak banget, lengkap banget ya untuk urusan safety, nggak perlu khawatir lagi. Dan tentunya dia juga sudah bisa adaptive cruise control nih Bang Ray. Jadi udah bisa semi-semi autonomous nggak sih? Nah, untuk urusan dapur pacunya nih sobat setir, coba Bang Ray, dia itu memiliki output berapa nih di sini? Oke, jadi Chery Tiggo CSH ini adalah mobil plug-in hybrid, jadi bisa diisi bensin, bisa dicas. Betul sekali. Mesinnya 1500 cc turbo, tenaganya itu tenaga gabungannya ya, itu di 347 PS, torsinya 525 Nm, dan untuk baterainya sendiri dia 18 kWh, jadi cukup besar, dan dia bisa dicas dengan DC fast charging. Jadi dia nggak kayak plug-in hybrid kebanyakan yang bisa AC, tapi dia juga bisa DC kayak pure mobil listrik gitu. Oke, dan dia juga tentunya sudah dibekali dengan transmisi DHT ya? Iya, DHT, Dedicated Hybrid Transmission. Betul, jadi itu membuat kalau perpindahan antara penggunaan motor listriknya ke mesin konvensional biasanya itu akan lebih smooth nih Bang Ray di sini. Jadi itu sistemnya mirip seperti clutch pack gitu ya. Jadi yang dimana kalau misalnya kita lagi low speed kayak gini, dia tuh mengandalkan EV-nya kalau baterainya banyak ya. Nah, di situ masih 19% masih bisa lah ya untuk EV mode, dan nanti mesinnya itu bisa series hybrid dan bisa parallel hybrid. Jadi mesinnya tuh bisa ngecas baterainya baru motor listrik yang gerakin roda, atau bisa langsung ngegerakin ban, tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Oke, dan karena dia juga sudah hybrid, apalagi dia super hybrid dari Chery, tentunya penggunaan konsumsinya juga sudah sangat-sangat hemat banget ya, sangat-sangat irit ya tentunya di sini ya. Dan kita juga kemarin mencoba melakukan pengetesan ya sobat setir. Nanti gua akan input footage-nya, kita dapat berapa sampai dari
Jakarta Bandung Jakarta lagi. Gue akan input footage-nya, nanti kalian lihat karena emang udah seirit itu dan seefisiensi itu untuk si bahan bakar dari Tigo E CSH ini, betul ya? Betul. Oke Sobat Setir, akhirnya kita udah sampai lagi di Jakarta nih, abis menempuh perjalanan ya dari Jakarta, Bandung, Jakarta lagi Sobat Setir. Dan tentunya kita juga udah macet-macetan nih dari kemarin sampai hari ini, pulang pun juga tadi super macet banget Sobat Setir. Dan tadi di angka terakhir kita mendapatkan angka di 1:71,5 nih Sobat Setir. Itu merupakan angka yang cukup fantastis ya tentunya yang dapat dicapai oleh Chery Tiggo 8 CSH ini nih Sobat Setir. Itu membuktikan kalau memang Chery Tiggo 8 CSH ini capable banget nih kalau buat irit-iritan. Jadi mobil ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari 7-seater yang bisa dipakai irit-iritan dan bisa kalian pakai di dalam kota sampai road trip juga nih Sobat Setir. Oke, segitu tuh review dari gue. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Torsi 500 200 525.